Pemirsa, Bali merupakan destinasi pariwisata andalan Indonesia. Sebagai daerah tujuan pariwisata utama, sudah sepatutnya masyarakat Bali menjaga kualitas lingkungan sehingga tercipta kualitas pariwisata yang lebih baik. Bali merupakan destinasi pariwisata andalan Indonesia. Tak hanya wisatawan lokal, turis mancanegara turut menikmati keindahan Pulau Dewata. Sebagai daerah tujuan pariwisata utama di Indonesia, sudah sepatutnya masyarakat Bali menjaga kualitas lingkungannya sehingga tercipta kualitas pariwisata yang lebih baik. Salah satu isu yang mengemuka di Bali adalah masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah maupun pencemaran udara. Harus diakui permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Namun setidaknya sudah mulai ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya peraturan gubernur terkait pengurangan timbulan sampah plastik. Kalau kita bicara pencemaran di darat, tentu kita bicara masalah sampah yang juga belum tertanggulangi secara baik gitu. Tapi upaya untuk itu telah dilakukan dan sedang diusahakan. Terbukti dari komitmen daripada Bapak Gubernur untuk merancang peraturan gubernur ya terkait dengan masalah sampah. Selain masalah sampah plastik, masalah pencemaran udara di Bali mayoritas berasal dari emisi gas buang transportasi, pembangkit listrik dan industri, serta asap rokok. Penyumbang terbesar atas pencemaran udara di Bali itu adalah dari emisi gas buang. Jadi dari emisi gas buang itu artinya dari emisi pencemaran yang dihasilkan dari mesin. Apakah itu mesin pembangkit tenaga listrik, apakah itu mesin dari kendaraan, dalam hal ini transportasi, ya, juga dari industri. Tapi karena di Bali industrinya terbatas, maka mayoritas penyumbang terbesar daripada emisi di Bali adalah transportasi. Meskipun informasi risiko kesehatan dari rokok sudah gencar diberitakan media, namun seringkali perokok merasa kesulitan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Made Sudarmo menjelaskan, salah satu solusi yang dapat mengurangi masalah rokok dan pencemaran udara akibat asap rokok di Bali adalah penggunaan produk tembakau alternatif yang tidak hanya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok, tapi juga tidak menghasilkan asap rokok yang tidak membahayakan bagi pengguna, orang-orang di sekitar pengguna dan lingkungan karena tidak adanya proses pembakaran pada produk tersebut. Nah, sekarang ada semacam transformasi dari rokok kretek menjadi vape itu, ya kan? Nah, perbedaannya adalah kalau dalam rokok kretek itu adalah proses pembakaran sehingga dihasilkan asap, ya. Tapi dalam rokok vape ya, itu adalah uap. Tapi ini adalah solusi untuk menjadikan perokok mengurangi bahaya atau risiko dari aktivitas merokok, tetapi tidak menyetop seketika. Harapannya proses pergantian daripada tembakau atau proses pembakaran menjadi uap ini adalah untuk secara tahap demi tahap perokok itu bisa meninggalkan aktivitas merokok. Menghapus total orang agar tidak merokok itu tidak bisa, karena ini juga menyangkut hak asasi. Tapi beberapa instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya menetapkan kawasan dilarang merokok, itu merupakan opsi yang baik. Paling tidak ruang kawasan merokok dilarang merokok ini diperluas lagi, sehingga nanti perokok akan mencari kesulitan, akan sulit mencari tempat untuk merokok, sehingga otomatis dia akan bisa mengurangi konsumsi rokoknya. Sama seperti kalau kita bepergian pada suatu daerah yang memerlukan penerbangan yang cukup lama, itu kan pasti penerbangan bebas rokok. Kenapa selama proses perjalanan itu mereka bisa tidak merokok? Nah, hal ini tentu karena ada regulasi, karena ada larangan yang memaksa mereka tidak merokok. Pemahaman para pelaku usaha pada sektor pariwisata tentang produk tembakau alternatif juga harus ditingkatkan. Hal ini untuk mengantisipasi perlakuan diskriminatif terhadap wisatawan asing saat berkunjung ke Bali. Sampai saat ini, produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan masih dianggap sama berbahayanya dengan rokok konvensional. Minimnya pemahaman dan riset tentang produk tersebut menjadi kendala edukasi untuk pemangku kepentingan dan masyarakat.
Sejumlah penelitian di luar negeri telah menunjukkan produk tembakau alternatif minim terhadap risiko kesehatan. Tak hanya itu, produk ini juga tidak menghasilkan asap saat digunakan, sehingga lebih ramah kepada masyarakat dan lingkungan. Tentunya keberadaan produk tembakau alternatif turut membantu Pemprov Bali dalam mewujudkan Bali bersih, di mana aspek kesehatan dan lingkungan menjadi fokus utamanya. Pemprov Bali dapat mendorong penyusunan regulasi untuk memperkuat keberadaan produk tembakau alternatif. Hadirnya kebijakan positif akan menciptakan iklim yang kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, usaha kecil dan menengah di Bali.